anti COVID-19. Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. Apakah ini sudah pernah diuji cobakan atau disuntikkan di negara lain? Ini jenis ini loh, vaksin ini. Misalnya katakanlah di Cina. Sudah pernah nggak orang Cina pakai ini? Jangan di kita, mereka dagang ke kita, disuntikan ke kita. Itu sama dengan jual sepatu. Mereka nggak pakai, tapi kita dipakaikan di sini. Ini bukan sepatu, ini nyawa. Ya kan? Sudah pernah nggak dipakai di Brasil? Tadi Pak Nur Yasin menyebut dari Kompas lagi sumbernya, Brasil sudah nolak resmi Sinovac. Apa satu lagi Pak tadi? Brasil, Turki nolak. Ya kan? Kemudian kita sekarang mau pakai. Nah, kemudian yang berikutnya pertanyaannya adalah, ini seednya dari mana sebetulnya? Seed itu apa namanya itu? Sumber apa itu? Ya kalau peneliti ngerti maksudnya itu. Sumber vaksin itu apa, asalnya dari mana ini dibuat? Apakah orang Cina atau vaksin yang apa, virus yang ada di Cina dilemahkan, atau virus yang ada di Indonesia sudah ketemu di Bandung terus dibawa ke Cina diproduksi jadi vaksin? Ini perlu penjelasan ini. Vaksin yang belum terbukti ya efektivitasnya, ya, termasuk kita di tanah air juga masih melaksanakan uji klinis tahap 3, kok berani-beraninya diberikan pada tenaga kesehatan gitu. Kalau kemudian dampaknya ini yang tadi saya sebutkan, naudzubillah min dzalik gitu ya, mencetak tenaga kesehatan baik dokter dan perawat ini bukan waktu yang sebentar, perlu waktu yang lama, proses yang panjang seperti itu. Sehingga hal-hal seperti ini seharusnya bisa dijelaskan oleh pemerintah, begitu ya. Saya seringkali mendapatkan tanggapan sinis dari masyarakat yang apatis. Ya kalau memang belum pasti keamanannya, efektivitasnya, kebermanfaatannya, ya yang bikin keputusan aja duluan yang disuntik gitu. Nanti kalau hasilnya bagus baru rakyat. Sejumlah fraksi mempertanyakan uji klinis vaksin tersebut. Menkes menjelaskan pemerintah menganggarkan biaya sebesar 638 miliar untuk 3 juta vaksin Sinovac yang datang secara 2 tahap. Tahap pertama sebanyak 1,2 juta, lalu 1,8 juta pada tahap berikutnya. 3 juta dosis vaksin tahap awal berdasarkan tahapan ketersediaan telah tiba di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2020 sebanyak 1,2 juta dosis. Kita harapkan bisa kita suntikkan nanti bersama-sama setelah 1,8 juta dosis datang, menunggu emergency use authorization dari Badan POM pemberian vaksinasi tersebut. Ini kan pengadaan vaksin belum mendapat emergency use authorization dari Badan POM, jelasnya. Tetapi anehnya, barangnya sudah ada di Indonesia, udah dibeli. DP-nya berapa coba? 80%. Nanti soal DP mau saya tanya lagi tuh, berapa sih DP itu? 80% itu bukan DP, bayar lunas itu sebetulnya. Nah pertanyaan saya gini, ini emergency use authorization-nya belum keluar, tapi barangnya sudah ada. Pertanyaan krusialnya adalah, jika nanti ternyata Badan POM memutuskan ini tidak layak, atau katakanlah tidak mau mengeluarkan emergency use authorization, ini barang mau diapakan? Nggak bisa disedekahkan ini. Ya nggak kan, kalau barang yang lain tuh udahlah nggak bisa pakai, udahlah sedekahin aja sama orang yang bisa pakai. Ini nggak bisa, orang nggak dia